Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kebalikan suatu bilangan pecahan yang fungsinya untuk bisa mengerjakan suatu pembagian pecahan. Jadi nanti kita akan belajar pembagian pecahan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana kebalikan suatu bilangan pecahan. Yuk, kita belajar dari sekarang. Anak-anak hebat, untuk mengerjakan kebalikan suatu bilangan pecahan itu adalah salah satu untuk mengerjakan pembagian pecahan. Kenapa? Karena pembagian pecahan itu caranya awalnya yang dibagi itu dirubah menjadi perkalian dan pecahan biasa yang kedua itu dirubah menjadi kebalikan suatu bilangan pecahan. Ibu akan memberikan contoh di sini misalkan 3/4 dibagi 6/2. Nah, kalau dalam mengerjakan pembagian pecahan ini, langkah pertamanya itu adalah ditulis kembali pecahan biasa yang pertama, yang ini. Nah, ini pertama ya, pecahan biasa pertama. Kemudian, pembagi ini dirubah menjadi kali. Setelah itu, 6/2 ini adalah dibalikan atau kebalikan suatu bilangan pecahan tersebut. Sehingga jika dibalikan, maka 6/2 ini dirubah dan dibalikan menjadi 2/6. Kenapa 2/6? Karena 6/2 ini kebalikan suatu bilangan pecahan tersebut adalah 2/6. Ibu kalikan ya. 6 kali 2, 12. 2 dikali 6 adalah 12, sehingga hasilnya 1. Nah, maka ini disebut dengan kebalikan suatu bilangan pecahan. Nah, dalam mengerjakan suatu pembagian pecahan, ini setiap pecahan biasa yang kedua itu dibalikan. Jadi, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi, dibalikan. 6/2 dibalikan menjadi 2/6. Begitu ya. Nah, jadi ketika kamu mengerjakan suatu pembagian pecahan itu, kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Maka 3 kali 2 adalah 6, dan 4 kali 6 adalah 24. Jadi hasil dari 3/4 dibagi 6/2 itu adalah 6/24. Nah, agar lebih jelasnya, Ibu akan memberikan suatu contoh kebalikan suatu bilangan pecahan. Nah, perhatikan bilangan pecahan berikut. Di sini ada 2/5. Jika kita ubah ke dalam kebalikan suatu bilangan pecahan, maka 2 ini menjadi di bawah dan 5 menjadi di atas. Jadi 5/2. Begitu. Nah, apabila 5/2 dikalikan dengan 2/5 ini, maka hasilnya akan 1, yaitu 10. 5 kali 2 adalah 10, 2 kali 5 adalah 10, 10 bagi 10 adalah 1. Jadi kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Begitu, itu namanya kebalikan suatu bilangan pecahan. Nah, agar lebih jelasnya kita coba dengan mengerjakan soal kebalikan dari pecahan-pecahan berikut. Nah, Ibu akan memberikan 2 soal saja ya. Jadi kamu nanti nomor 3 sampai dengan 10 dikerjakan sendiri. Nah, nomor 1 ini ada 2/6. 2/6 jika dibalikan maka hasilnya adalah 6/2. Nah, di sini ya. 6/2. Kenapa 6/2? Karena biar lebih jelas Ibu tuliskan lagi kembali di sini. 2/6 jika dibalikan maka hasilnya adalah 6/2. Jadi dibalikan ya, 2 jadi di bawah, 6 jadi di atas. Kemudian nomor 2 juga 3/4 jika dibalikan maka hasilnya adalah 4/3. Begitupun seterusnya yang nomor 3, 1/4 jika dibalikan maka hasilnya 4/1. Begitu anak-anak. Bisa? Bisa ya. Nah, selanjutnya kebalikan bilangan asli. Pada anggota bilangan asli adalah 1,
2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan dengan bentuk yang paling sederhana adalah pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan adalah 2/1. Kenapa 2/1? Karena 2 dibagi 1 adalah 2. Jadi bilangan 2 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 2/1. Di mana 2 dibagi 1 adalah hasilnya 2. Begitu. Nah, untuk kebalikannya, maka kebalikan bilangan asli ini, jika ada soal 2, nah ini kan dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa 2/1, sehingga jika dibalikan adalah 1/2. Begitu. Jadi untuk mengerjakan kebalikan bilangan asli itu harus dirubah dulu ke dalam pecahan biasa agar bisa dibalikan menjadi suatu pecahan. Begitu ya anak-anak? Agar lebih jelasnya kita coba dengan soal bilangan asli. Kebalikan dari bilangan berikut adalah contoh nomor 1 di sini 6. Nah, 6 ini kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa, yaitu jika dirubah menjadi 6/1. Kenapa? Karena 6 dibagi 1 hasilnya 6. Begitu. Sehingga 6/6 ini kebalikan dari bilangan-bilangan tersebut adalah 1/6. Begitu anak-anak. Nah, untuk nomor 2 juga 5. Untuk 5, dirubah kebalikan dari bilangan berikut adalah, kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa, yaitu jadi 5/1. 5/1 maka diubah ke dalam kebalikan dari bilangan tersebut adalah 1/5. Begitu ya anak-anak. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan bilangan asli, untuk mengerjakan kebalikan dari bilangan-bilangan tersebut itu tinggal tambahkan aja satunya di atas. Nih, nomor 3 berarti 1/8. Nomor 4 berarti 1/10. Nomor 5 berarti 1/12. Nah, sekarang kamu kerjakan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Selanjutnya kita coba dengan kebalikan dari pecahan campuran. Nah, untuk kebalikan dari pecahan campuran ini kita harus rubah dulu ke dalam pecahan biasa, di mana pecahan campuran itu jika diubah 1/2 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa jadi 7/2. 1/2. Masih ingat kan cara mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa? 2 dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6, 6 ditambah 1 adalah 7, jadi 7/2. Nah, 7/2 ini baru bisa dibalikan. Jika kebalikan dari pecahan campuran tersebut, maka 7/2 ini menjadi 2/7. Begitu ya. Sekarang kita coba dengan nomor 1. Nomor 1, 1/6. 1/6 ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 6 dikali 1 adalah 6, 6 ditambah 1 adalah 7. Jadi 7/6. Nah, 7/6 ini jika dibalikan, gini aja, Ibu hapus dulu. 7/6 ini kebalikannya adalah berapa? 6/7. Jadi dibalikan 7/6 ini dibalikan menjadi 6/7. Berikutnya nomor 2 sampai 10 juga sama. Jadi 2, 3/4 ini kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 4 dikali 2 adalah 8, 8 tambah 3 adalah 11, 11/4. Maka 11/4 ini jika dibalikan menjadi 4/11. Begitu ya anak-anak, bisa? Bisa ya? Nah, pembelajaran kali ini cukup sekian. Nanti kita besok akan belajar pembagian pecahan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.